Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera ya. Ketemu lagi ini ya dengan channel si ganteng kalem ya. Yang lama sudah tenggelam ya sih, tidak ada kabar sedikit apapun. Dan di sini Inong sedikit memberitahukan ya tentang keberadaan dan keadaan sepertinya apa sih yang diandalkan dan apa tujuan gitu ya dari segi peraturan di Indonesia ini seperti gimana ya keinginannya. Dan ada contoh juga seperti Mbah Nopi gitu ya yang mereka mengurus relawan gitu ya tentang ODGJ dan mengurus anak yang terlantar ataupun keluarga yang ditelantarkan. Jadi mereka itu sedikit pembicaraan tentang masalah peraturan gitu ya. Jadi di sini Mbak Nopi itu mereka merangkul suatu keluarga yang sedang hamil, mungkin ya sedikit mungkin ada permasalahan dengan keluarganya ataupun gimana, dan mereka ambil dan diurus dari mereka itu mengandung sampai melahirkan. Itu mungkin kita bisa melihat aja dengan jangka waktu yang lama gitu ya. Nah, seiring waktu gitu ya, bayinya sudah lahir dan diurus dan ibaratnya dikasih makan dan tempat yang selayaknya. Kita bertanya-tanya tiba-tiba dari pengurus dinas, mungkin dinas sosial ataupun apa gitu ya, mereka itu ingin mengambil hak asuh ataupun mengurus ibu tersebut dengan emang tidak akan memisahkan dengan anak-anak. Jadi di sini tidak akan panjang lebar Inong ya menjelaskan, karena di sini juga Inong takut ada kesalahan cara penyampaian ataupun penginformasian. Jadi kita simak seperti ini ceritanya. Let's go. Lengkap, baru kita balikin lagi. Gak bisa, bapak mendingan bawa saya aja. Bawa saya aja gak apa-apa. Tapi jangan bawa anak-anak saya gak mau. Satu pun gak ada yang boleh keluar dari rumah saya gak mau. Nah di sini Mbak Nopi juga ya, mereka mengeluhkan gitu. Nah ini gimana pendapatnya gitu ya. Kalau toh emang dari dinas, kenapa bukan dari awal mereka itu ibarat kata mengambil dan kemana aja gitu ya dari pihak dinas, mungkin ya dinas sosial ya untuk yang mengambil orang-orang seperti gini ataupun keluarga gimana gitu ya. Dan ini Mbak Nopi juga menjelaskan di sini. Baru nanti bisa dia pulang ke sini. Ini kan kita nggak tahu, nggak ada surat pemberitahuan. Adminnya biasanya di mana? Dibawa sama dia. Kan dia kan rumahnya. Ya beginilah ibarat kata peraturan ibarat kata di Indonesia. Mereka sudah banyak mengeluarkan tenaga, pikiran ataupun yang berbentuk menguras ibarat kata pemikiran, langkah-langkah. Dan kenapa gitu ya dari pihak dinas itu tidak dari awal untuk menanyakan, untuk memproses. Mungkin kan mereka juga memiliki ya media sosial ataupun seperti apa. Mungkin mereka juga mendengar ataupun melihat gitu ya. Tapi kenapa tidak ada tindakan gitu ya. Nah di sini kan kita juga tidak bisa menyalahkan antara dinas ataupun Mbak Nopi gitu ya. Mungkin Mbak Nopi juga untuk melangkah ibaratnya dengan kegiatan seperti ini mereka juga kan mengikuti prosedur dan undang-undang ataupun peraturan pemerintahan di setempat tuh ya. Nah ini Iya bapak harusnya memberikan kita waktu dong, karena bapak datang ke sini kan dengan buru-buru, dengan tanpa ada pemberitahuan sama sekali. Masa kita nggak dikasih rasa kepedulian gitu loh.
bukan masalah melekat ya. Beda halnya kalau misalnya admin kita lagi tidak ada urusan ya Pak, mungkin dia bisa langsung merapat ke sini. Dan kita bisa menyaksikan ya di sini untuk anggota dinas di sini gitu ya, mereka juga sedikit mengutarakan kata-kata terhadap Mbak Novi ini. Mereka itu merasa ada tekanan gitu ya, entah tekanan dari siapa. Dan ibu-ibu yang menggunakan baju ini yang menjelaskan terhadap Mbak Novi, mereka juga sedikit agak gimana gitu. Dari segi pembicaraannya aja kita melihat dari segi pembicaraan, kalau tuh emang mereka itu mengikuti prosedur ataupun SOP ataupun apapun itu yang ada di peraturan pemerintahan ataupun kabupaten ataupun kota, mereka mengutarakan itu dengan secara lantang ya. Tidak harus mereka itu seperti menyembunyikan sesuatu di balik orang tersebut tuh di sampingnya, itu kan bisa kita lihat. Dan di sini Mbak Novi juga mencurahkan ya ini, mencurahkan semua gitu ya, keluh kesah mereka. Maaf ya terganggu, ada suara pesawat. Begitu pilu juga ya mendengarkan. Dia bayangin aja kita itu mengurus, mengambil ya, ibaratnya bukan mengambil gitu ya, kita itu merangkul keluarga ibu ini itu dengan keadaan hamil, dan mereka juga tidak diberikan nafkah oleh sang suami. Ya mungkin terenyuh ya hatinya Mbak Novi itu, terketuk untuk ingin membantu gitu ya. Dan mereka akhirnya mengambil ibu tersebut dari selama mengandung sampai melahirkan. Itu mereka mengurus, diberikan tempat yang selayaknya, diberi makan gizi, ibaratnya kata pepatah itu 4 sehat 5 sempurna demi kesehatan si ibu tersebut. Tapi delalah mereka itu setelah sudah lahir ya, anaknya mungkin anaknya itu, bayinya itu sudah berusia berapa gitu ya, bulanan ataupun gimana, itu kan membutuhkan proses lama. Tapi kenapa dari orang dinas tersebut itu mereka diam-diam, dan setelah ini sudah melahirkan, bayinya itu sudah mempunyai usia, baru mereka bertindak. Dan kita bertanya, hei, kemana aja selama ini, peraturan apa yang Anda gunakan gitu. Kalau tuh emang melanggar itu kan mungkin dari awal. Mungkin Mbak Novi juga ya, mungkin kita itu mereka sudah mengikuti prosedur pemerintahan, memberi surat izin, minta surat izin dari sana, dari sini, agar bisa merawat dan tidak ada kejadian seperti ini. Tapi kenapa delalah kok orang dinas ini datang tiba-tiba ingin mengambil dari haknya gitu ya, untuk mengurus ibu tersebut dan anaknya, walaupun tidak dipisahkan dengan anaknya. Tapi kan dengan cara ini mereka itu tidak, ya beginilah peraturan warga 62 gitu ya. Sama sekali ya. Jadi dari mulai hamil saya bawa dari Lubuk Linggau, mulai dari transportasi, biaya sesar sampai biaya. Nah di sini Inung juga ingin mengingatkan ya untuk para sobat dimanapun Anda berada. Jadi beginilah peraturan kita itu sebagai yang di bawah, rakyat kecil itu, kita itu hanya selalu ditakut-takuti oleh peraturan ataupun undang-undang. Jadi untuk melangkah, untuk mengambil tindakan sesuatu apapun, kita harus jeli dan detil. Jangan sampai kita sudah susah payah dan mengeluarkan apapun yang kita punya dengan ekstra, kita itu tidak ada harga ya, tidak dihargai dengan jerih payah kita. Jadi untuk para sobat, jadikanlah suatu pelajaran dari kejadian Mbak Novi ini. Mudah-mudahan Mbak Novi selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan dimudahkan rezekinya. Tentunya
untuk para sobat, berilah dukungan yang positif, karena segala apapun tindakan dan usaha yang kita ambil itu pasti ada pro dan kontra. Sebaik apapun kita itu pasti ada yang menilai kita itu negatif, entah berbentuk apapun, dari segi apapun, dan dimanapun kita berpijak. Mungkin di sini Inong tidak akan panjang lebar. Mudah-mudahan dari konten Inong ini bisa bermanfaat dan bisa menjadikan suatu pelajaran untuk kita semua ya. Jadi Inong akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Ruhai.